Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ibu Muslimah, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan koneksi antar materi modul 2.1. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan siswa, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar siswa atau readiness. Yang kedua, minat siswa. Dan yang ketiga, profil belajar siswa. Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, guru sebaiknya melakukan penilaian awal. Salah satu cara dengan melakukan asesmen diagnostik agar dapat mengetahui sejauh mana siswa mengenal ilmu yang akan dipelajari. Sedangkan minat belajar siswa adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Minat belajar setiap siswa berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sementara untuk profil belajar siswa, sangat erat sekali hubungannya dengan faktor lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk siswa. Kebutuhan belajar siswa dapat diidentifikasikan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku siswa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima dapat dilakukan dengan membaca rapot siswa, dan yang terakhir dengan melakukan penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dapat kita bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, diferensiasi kontens. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi kontens berhubungan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Untuk diferensiasi proses berhubungan dengan kegiatan yang memungkinkan siswa berlatih dan memahami atau memaknai kontens dengan cara membedakan proses yang harus dijalani siswa. Dan untuk diferensiasi produk, berhubungan dengan bukti yang menunjukkan apa yang siswa telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Adakah kaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan materi modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Dengan demikian, seorang guru harus dapat mewujudkan kepemimpinan siswa dengan menuntun siswa untuk dapat memerdekakan dalam belajar sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada siswa. Sedang untuk koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi antara guru dan siswa harus dapat kesepakatan kelas terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik guru hebat, demikian tadi persembahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.